Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahma Siregar. Saya sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma. Paradigma interaksi. Teknologi komputasi baru menciptakan persepsi baru dari hubungan manusia dan komputer. Kita dapat menelusuri beberapa pergeseran dalam sejarah teknologi interaktif. Yang pertama, byte processing. Di mana byte processing ini pengelolaan data dengan menghimpun terlebih dahulu dan diatur pengelompokan datanya dalam kelompok-kelompok. Yang kedua, time sharing. Di mana time sharing ini sistem operasi memungkinkan sejumlah pemakai dapat berinteraksi dengan proses yang dibuatnya secara bergantian dengan jumlah waktu yang sama. Yang ketiga, networking atau jaringan. Di mana jaringan antar komputer yang menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya di dalam jaringan. Contohnya, dalam sebuah perusahaan untuk berbagi atau sharing printer, tidak mungkin setiap komputer memiliki printer satu-satu. Maka dibuatlah jaringan komputer itu untuk berbagi penggunaan printer secara bersama-sama. Yang keempat, graphical display. Di mana graphical display ini antarmuka pada sistem operasi di mana pengguna lebih nyaman menggunakan komputer karena sudah menggunakan gambar-gambar atau tampilan yang tujuannya untuk memudahkan pengguna. Yang keempat, mikroprosesor. Di mana di sini mikroprosesor ini atau chip IC, perangkat multiguna yang dapat diprogram untuk menerima data digital sebagai input, pemrosesannya sesuai dengan instruksi yang tersimpan dalam memorinya, dan memberikan hasil sebagai output atau keluaran. Yang ke-6, WWW, di mana WW ini sudah global atau mendunia tentang mendapatkan sebuah informasi atau data di seluruh dunia. Yang ketujuh, ubiquitous computing, di mana ubiquitous ini perubahan paradigma dari personal computing menjadi physical integration, yang dimana berbagai situasi untuk mempelajari kebiasaan pengguna dalam mengoptimalkan sistem, sehingga sulit untuk membedakannya dalam sebuah simbiosis dunia fisik dan elektronik dalam pelayanan kegiatan sehari-hari. Inilah contoh ubiquitous computing. Cukup sekianlah penjelasan dari saya. Saya Seri Depi Harahap. Selanjutnya jenis paradigma, yaitu time sharing, video display unit atau PDU, programming toolkits, personal computing, Windows System dan WMV, metaphor, direct manipulation, lagu G versus action, hypertext, multimodality, dan CSCW. Time sharing 1940 and 1950, explosive technological growth. 1960, need to channel the power. GCR, leader at Alpha, single computer supporting multiple user. Video display unit atau PDU dapat memvisualisasikan dan memanipulasi informasi yang sama dalam representasi yang berbeda, mampu memvisualisasikan abstraksi data. Programming toolkits, yaitu alat bantu programan yang memungkinkan program untuk meningkatkan produktivitasnya. Personal computing, yaitu mesin berukuran kecil yang powerful yang dirancang untuk pengguna tunggal. WIMP, Windows Icon Menu Pointer,
Itu memungkinkan user untuk berdialog, untuk berinteraksi dengan komputer dalam berbagai aktivitas dan topik yang berbeda. Metafor. Komputasi yang berkaitan dengan dunia nyata sebagai kegiatan teknik mengajar yang efektif. Spreadsheet adalah metafora dari akuntansi. Financial modeling method adalah metafora dari mesin klik. Direct manipulation. Manipulasi langsung yang memungkinkan user mengubah kondisi internal sistem dengan cepat. Contohnya dengan manipulasi WYSIWYG, what you see is you get. Itu pasibilitas objek, penambahan aksi dan umpan balik yang cepat, menggantikan bahasa dengan tindakan. Saya Piera Ananda Arianti. Selanjutnya adalah personal computing. Personal computing adalah mesin berukuran kecil yang powerful yang dirancang untuk pengguna tunggal. Istilah lain dari personal computing adalah komputer yang ditunjukkan untuk digunakan secara pribadi atau seperangkat komputer yang digunakan oleh satu orang saja atau pribadi. Selanjutnya adalah WIMP atau Windows, Icon, Menu, dan Pointer. WIMP memungkinkan user untuk berdialog atau berinteraksi dengan komputer dalam berbagai aktivitas dan topik yang berbeda. Paradigma WIMP terdiri dari 4 komponen utama, yaitu jendela, icon, menu, dan penunjuk. Pendekatan ini sangat berpusat pada file ketika dipahami dan meniru dunia fisik kantor. Ada file dan sistem file, dan desktop yang berisi berbagai objek seperti keranjang sampah. Atau desktop Xerox-Star bahkan memiliki kotak masuk dan kotak keluar untuk surat. Beberapa file dapat dikerjakan secara bersamaan dengan menampilkannya di layar pada saat yang sama dengan jendela yang menjadi dasar dari fungsionalitas multitasking awal. Ini adalah gambar atau contoh dari WIMP atau First WIMP dan WIMP atau Next WIMP. Selanjutnya adalah metafor. Metafor adalah komputasi yang berkaitan dengan dunia nyata sebagai kegiatan teknik mengajar yang efektif. Metafor juga digunakan untuk menggambarkan suatu benda atau tindakan dengan menggunakan perbandingan. Dan ini adalah gambar atau contoh dari metafor. Selanjutnya adalah direct manipulation. Direct manipulation adalah manipulasi langsung yang memungkinkan user mengubah kondisi internal sistem dengan cepat. Direct manipulation juga diartikan sebagai interaksi langsung dengan objek pada layar sehingga aktivitas akan dikerjakan oleh komputer ketika pengguna memberikan instruksi langsung yang ada pada layar komputer. Contohnya dengan manipulasi WYSI, WYG atau what you see is what you get. Kemudian visibilitas objek, penambahan aksi dan umpan balik yang cepat, dan menggantikan bahasa dengan tindakan. Dan inilah gambar atau contoh dari direct manipulation. Saya Winda Lestari Harahap, saya adalah pemateri keempat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang image versus action. Kata-kata bisa menjadi lebih keras daripada tindakan atau aksi. Paradigma bahasa antarmuka sebagai mediator, antarmuka bertindak sebagai agen cerdas. Pemrograman dengan contoh adalah bahasa dan aksi. Bahasa sebagai komunikasi dengan interface. Aksi dilakukan interface untuk melaksanakan perintah user.
Di sini LanguageO memandang bahwa interaksi user dengan sistem melalui interface sebagai percakapan tidak langsung antar user sistem, bukan sebagai aksi yang dilakukan user kepada sistem. Sedangkan O interface-nya berfungsi sebagai penerjemah bahasa user kepada sistem dan sebaliknya. Action O sebaiknya memandang bahwa user memberikan perintah atau aksi kepada sistem. Yang kedua, hypertext. Penyimpanan informasi dalam format non-linear yang memungkinkan akses atau browsing secara non-linear atau random. Di sini penyusunan struktur informasi dengan penggalian informasi yang bersifat saling terhubung atau interconnected, tidak terarah atau non-linear, dan acak atau random, menyerupai cara berpikir manusia yang membentuk sebuah pengetahuan dari menghubungkan berbagai informasi yang terpisah-pisah, tidak terarah dan random. Seperti ini. Selanjutnya, multimodality. Salah satu cara adalah dengan saluran komunikasi manusia. Penekanan pada penggunaan simultan saluran ganda untuk input dan output. Sistem multimodal interaktif adalah sistem yang tergantung pada penggunaan beberapa saluran komunikasi pada manusia atau mata, kulit, telinga. Di sini penggunaan beberapa saluran input pada manusia untuk memanipulasi sistem. Misalnya di sini seperti dilakukannya penglihatan atau dengan mata, sentuhan juga ada dengan kulit, dan pendengaran dengan telinga. Di sini diperlukan untuk berinteraksi optimal dengan game virtual reality. Sini juga sama dengan mata, dengan sentuhan, dengan telinga juga. Sini juga. Oke. Selanjutnya Computer Supported Cooperation Work atau CSCW. CSCW menghilangkan bias dari satu user atau sistem komputer tunggal, tidak dapat lagi mengabaikan aspek-aspek sosial. Surat elektronik adalah keberhasilan yang paling menonjol. Baik, di sini saya akan mendefinisikan CSCW. CSCW merupakan kerangka kerja dalam sebuah aplikasi yang di dalamnya dipengaruhi oleh kelompok dan situasi sosial yang ditempati oleh sistem tersebut. Di sini CSCW lebih berorientasi kepada evaluasi terhadap hal-hal yang terjadi dalam proses interaksi antar manusia dalam sekelompok pengguna. Interaksi tersebut antara lain kita bisa lihat yang pertama ada face-to-face communication. Dalam komunikasi yang melibatkan lebih dari satu orang secara tatap muka, pengaruh kultur dan lingkungan sangat besar. Di sini sebagai contohnya, jika seorang dari kultur yang terbiasa dengan nada bicara tinggi akan dianggap menyinggung perasaan bagi orang lain yang terbiasa dengan kultur dengan nada bicara pelan. Yang kedua, conversation. Struktur pembicaraan dalam konteks CSCW memerlukan pengertian dalam tiap sesi komunikasi. Di sini sebagai contohnya, kesalahpahaman dalam pemilihan kata berdasarkan topik yang akan dibicarakan dapat menimbulkan berhentinya komunikasi. Yang ketiga, text-based communication.
Komunikasi berbasis teks paling banyak digunakan di era 2000-an. Dis ini biasanya diimplementasikan dalam groupware yang menggunakan chatting. Selanjutnya, yang keempat, group working. Komunikasi jenis ini tidak melibatkan lagi kultur perorangan dari tiap pengguna, tetapi lebih berorientasi pada kultur dalam sebuah organisasi. Ini gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Fariji. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip yang mempengaruhi daya guna. Prinsip yang mempengaruhi daya guna terbagi menjadi 3. 1. Learnability, kemudahan yang memungkinkan user baru berinteraksi secara efektif dan dapat mencapai performance yang maksimal. Flexibility, menyediakan banyak cara bagi user dan sistem untuk bertukar informasi. Robustness, tingkat dukungan yang diberikan agar user dapat menentukan keberhasilan ataupun tujuan goal yang diinginkan. Prinsip yang mempengaruhi fleksibilitas. Prinsip dialog intuitif. Definisi memungkinkan user terbebas dari kendala-kendala buatan atau artifisial pada dialog input yang dipaksakan oleh sistem. Prinsip yang terkait sistem atau user primitiveness. Prinsip multithreading, kemampuan sistem untuk mendukung interaksi atau user yang berhubungan dengan lebih baik dari satu task atau pada suatu waktu. Prinsip yang terkait concurrent vs interleaving multimodality. Prinsip task migratability. Definisi kemampuan untuk melewatkan atau memberikan kontrol dari eksekusi task yang diberikan sehingga menjadi task internal user atau sistem atau berbagai antara keduanya. Prinsip substitutivity. Definisi memungkinkan nilai-nilai atau values ekuvalen antar input atau output yang masing-masing secara bebas dapat disubstitusi. Prinsip yang terkait representasi perkalian atau kesamaan kesempatan atau opportunity. Prinsip customizability. Definisi kemampuan user interface untuk memodifikasi oleh user atau sistem. Prinsip yang terkait adaptabilitas.
Prinsip yang mempengaruhi robustness. Prinsip observability. Definisi kemampuan user untuk mengevaluasi keadaan sistem internal dari representasi yang dapat dimengerti atau dirasakan. Prinsip yang terkait browsability, static atau dynamic, defaults, reactability, persistency, operation, feasibility. Prinsip recoverability. Definisi kemampuan user untuk melakukan koreksi bila sebuah kesalahan telah dikendali. Prinsip yang terkait reactability, forward atau backward recovery, commensurate of effort. Prinsip responsiveness. Definisi bagaimana user mengetahui dan menyadari laju komunikasi dengan sistem. Prinsip yang terkait stabilitas. Prinsip task conformancy. Definisi tingkat di mana sistem pelayanan mendukung semua task yang user ingin lakukan dan dengan cara yang user ketahui. Prinsip yang terkait task completeness, task education. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.